Hai, selamat pagi. Saya hari ini sudah berada di kota Keva Manado dan saya akan melakukan pendampingan ke beberapa sekolah. Ada 5 sekolah yang akan saya pergi melakukan pendampingan individu pada calon guru penggerak saya. Nah, pagi ini nih di pukul berapa nih ya? Pukul setengah 6 ya, setengah 6. Saya sudah siap-siap, sudah rapi. Saya akan pergi ke sekolah pertama yang akan saya pergi, yaitu SMA Insana Barat. Oh ya, hari ini tanggal 4 Desember 2020. Saya akan pergi ke SMA Insana Barat. Di situ saya akan menemui calon guru penggerak saya, Ibu Agustina Sutal. Dengan Ibu Agustina sendiri saya akan melakukan coaching, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, coaching dengan rekan guru sejawat, siswa atau murid dari calon guru penggerak, kemudian tantangan penerapan aksi nyata itu saya akan lakukan coaching dengan calon guru penggerak itu sendiri, dan saya akan melihat refleksi atau proses pendampingan yang saya lakukan selama ini sudah sampai sejauh mana. Saya akan melihatnya dengan secara langsung bersama calon guru penggerak saya. Apa hal yang paling menarik misalkan yang Ibu dapatkan, Ibu Agustina dapatkan setelah proses pendampingan, dan apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki sama proses pendampingan. Nah, saya terlalu banyak ngomong ya. Pakai masker dulu ya. Harus menerapkan protokol COVID-19. Oh iya, satu lagi nih. Kami diminta, nah ini diminta membawa tes hasil rapid non reaktif. Mesra itu lando. Saya mengajak Anda semua mengikuti saya ke SMA Negeri 1 Insana Barat untuk menemui calon guru penggerak saya, Ibu Agustina Sutal. Merasakan bagaimana kalau guru-guru dong pergi mengajar. Wah, ini harus diterangin. Cek. Ya, kita lihat jalan ini hanya bisa dilalui oleh
mobil-mobil sewaan dan ojek lokal. Ini mobil-mobil sewaan biasa nyuci di situ. Ya, selamat pagi. Hari ini saya tiba lagi di SMA Negeri Insana Barat. Saya akan mendampingi seorang guru penggerak yang top. Dia namanya Ibu Agustina Sutal. Ini adalah pendampingan pertama. Bulan lalu saya telah melakukan pendampingan perdana. Seperti apa pendampingannya dan di mana Ibu Agustina, apakah di ruangan atau sedang menunggu saya? Yuk, ya. Halo cantik. Salam Merdeka Belajar. Kita ulang ya. Merdeka Belajar. Siap? Siap. Oh, kurang. Jangan 9 bulan. Itu harusnya sudah diputuskan dari kantor. Kita cuma datang mendampingi di luar. Hari ini tidak bersama Ibu, tapi Bapak Kepala Sekolahnya tidak ada. Jadi kita akan menemui wakil kepala sekolahnya. Mengapa Bapak Kepala Sekolah tidak ada? Karena beliau ada kepentingan urusan mengenai pembangunan gedung baru di Kota Kepala Manado. Oh, ini gedung baru Bu ya? Iya. Ini berapa tahun itu? Yang mana? Yang ini baru ya? Baru dalam pengerjaan baru 3 bulan. Baru 3 bulan pengerjaan ya? Wah, sudah hampir selesai. Baik. Semangat ya Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Saya perkenalkan diri. Saya Mesra Penenduru. Saya pendamping Ibu Agus ini. Saya pendamping guru hebat ini, Ibu Agustina Sutal. Guru Bapak ya. Di sini ya SMA Negeri Insana, SMA Negeri ya, Insana Barat. Ini pendampingan pertama setelah saya melakukan pendampingan perdana. Pendampingannya bersifat individu, jadi kami harus datang ke sekolah. Nah, pendampingan kali ini agak berbeda ketika kami menyediakan kuesioner untuk diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh guru penggerak, dan juga oleh rekan guru teman sejawat mungkin salah satu memberikan kuesionernya, dan oleh siswa. Sudah tentu kuesioner ini diisi setelah kita melewati atau setelah saya melakukan coaching dengan wakil kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya berhalangan, tadi saya dapat informasi kepala sekolahnya berhalangan, dan segala proses itu juga saya akan lewati bersama CPT saya. Saya akan melakukan observasi perilaku, itu berkaitan dengan komitmen Ibu, kerjasama, tanggung jawab, keaktifan Ibu Agustina,
dan capaiannya selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu dihitung dari setelah pendampingan individu perdana. Setelah 1 bulan lagi kan, setiap 1 bulan ada pendampingan individu. Nah setelah itu bagaimana feedback dari kepala sekolah kepada beliau. Kemudian saya juga akan menemui rekan sejawat, bagaimana rekan sejawat atau rekan sejawat dari calon guru penggerak ini memberikan feedback terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ibu. Setelah itu ada perwakilan murid yang akan saya coaching berkaitan dengan ibu. Nanti intinya kita setelah semua itu terangkum dalam formulir ini, dalam formulir ada kuesioner yang akan diisi. Setelah semuanya terangkum, itu kita akan membicarakan tindak lanjut. Nah, tadi Ibu Agustina sempat mengatakan bahwa belum sempurna dan segala macam. Tidak harus sempurna, karena nanti tindak lanjutnya seperti apa lagi. Nah, setelah itu tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya juga akan kami tanya tindak lanjut ke murid. Menurut murid apakah kembalinya seperti apa? Setelah semua itu terlaksana, kita akan melakukan refleksi keseluruhan dari yang kita sudah lakukan hari ini. Dan terima kasih juga Bapak sudah benar-benar motivasi guru penggerak, sehingga walaupun tidak ada kepala sekolah, Bapak bersedia untuk di coaching. Aksi nyata yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Ibu Agustina selaku calon guru penggerak dari lembaga kami ini. Yang pertama itu beliau sudah memfasilitasikan semua baik guru maupun siswa untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam aplikasian model pembelajaran dan juga dengan penggunaan aplikasi software dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Dan Bapak merasa apa yang dilakukan oleh Ibu Agustina itu adalah sebuah perubahan? Ya, memang benar bahwa selama ini semenjak kami di sini kan hal-hal seperti itu kan belum dilakukan. Kami berbangga memang karena dengan diikutsertakannya teman kami Ibu Agustina selaku dalam CGP ini, kami dapat input dan kaitannya dengan penggunaan aplikasi. Luar biasa. Kami diperkenalkan untuk bagaimana kita membuat soal kemudian kita membuatkan grupnya, kemudian kita memberikan penilaian dan lain sebagainya. Itu bagus kan. Kemarin kan kita kan manual, masih sebelum itu kan kita manual. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, berarti perubahan yang Bapak rasakan adalah guru dan warga sekolah bisa menggunakan internet, bisa menggunakan media-media teknologi untuk membuat soal, begitu kan? Mengajar, proses belajar mengajar. Ada lagi yang lain? Memang sejauh pengamatan kami dalam tahapan seperti itu, tapi itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagi sekolah Bapak. Sebelumnya seperti apa Bapak? Kalau sebelumnya memang terus terang bahwa kita lembaga ini kita memang tidak sampai ke sana. Kita memang penggunaannya hanya sebatas ini misalnya soalnya pendidikan secara biasa dan kemudian pendidikan secara biasa ngeprint sebelumnya ya? Iya sebelumnya. Kemudian misalnya kita ujian kita mudah untuk menyusun, tapi kita meriksa lembaran ini kan repot, susah kan bagi siswa kan. Tapi setelah diperkenalkan ini menjadi harapan kami. Setelah diperkenalkan semuanya dilakukan oleh sistem. Ya, tersistem sehingga harapan kami ke depan ini kemarin kita nyata ke Ibu Agustina selaku CGP ini. Ke depan kita harus walaupun kita di kampung, tetapi tidak benar-benar kampungan. Kita harus misalnya ujian dan lain sebagainya sekarang sudah ada bantuan untuk lembaga, ada lagi afirmasi dan lain sebagainya. Itu bisa berbasis Android. Semuanya sudah berbasis Android. Itu harapan kami dengan kita di sini kan lemah lembut, sisi ekonomi.
saya senang sekali mendengar apa yang sudah dilakukan oleh CGT yang hebat ini, dan saya senang sekali karena itu bisa dijelaskan dengan detail oleh Bapak, dan itu berarti Bapak sangat paham tentang aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu. Tadi saya baru mendengar soal akselerasi dari proses untuk lebih cepat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan teknis dan berkaitan dengan bagaimana memberi nilai, bagaimana ujian dan sebagainya. Saya ingin tahu soal proses pembelajaran. Karena ibu-ibu ini kan tidak mengajar, dia cuma seorang guru TIK yang aturan membuat dia tidak mengajar. Nah, bagaimana kontribusi ibu sehingga ada perubahan proses pembelajaran yang dilakukan, walaupun ibu tidak ngajar, tetapi dia bisa mempengaruhi atau bisa membuat perubahan pada proses pembelajaran. Itu yang saya ingin dapatkan. Maksud saya kan begitu. Secara struktur kurikulum memang informatika itu tidak masuk. Ya. Tapi yang kita harapkan sekarang ini adalah bimbingan fikih. Fikihnya ini kita biasa sebutkan di saat misalnya guru saya katakanlah saya hari ini berhalangan masuk sekolah, maka kita bisa minta bantuan teman kita Ibu Agustina bisa masuk ke kelas yang sedang saya ajar untuk bagaimana memberikan bimbingan kepada anak-anak sehingga ilmu yang diperoleh itu bisa ada bisa ada semacam perubahan ke anak-anak dan juga kepada guru karena memang perlu kita sadari bahwa tidak semua kita guru maupun anak-anak memahami dengan baik dan benar tentang teknologi informatika. Sehingga di sini kita misalnya saya guru matematik, saya bukan dokter informatikanya ada di sini. Mari kita harus berjiwa besar saling mengisi. Jadi begitu saya tidak bisa, kadang ibu minta saya Bu tolong dulu, ini saya tidak bisa, ini bagaimana caranya? Terima kasih banyak Bapak. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kalau saya salah menyimpulkan Bapak langsung ralat ya. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa walaupun ibu tidak memiliki jam mengajar, tapi sebagai guru teknologi informatika, ibu berkontribusi besar pada perubahan pemahaman dan aksi nyata siswa dan proses pembelajaran dengan menggunakan informatika. Itu pertama. Kedua, ibu juga berkontribusi besar pada perubahan dan aksi nyata guru menggunakan informatika saat melakukan proses pembelajaran. Begitukah Bapak? Ya, benar. Seperti itu? Benar. Seperti itu. Karena memang kita di sini ada fasilitas seperti infobus dan termasuk saya misalnya, saya tidak bisa mengoperasikan. Saya bisa ngajar, tapi ibu mari bisa bisa dihidupkan, bisa diinikan, bisa jadi operator dan lain sebagainya untuk kita. Jadi dokternya. Dokter kan saya bilang kan, saya dokternya dokter di ini, tapi ini spesial. Kalau dekat-dekat sini dong dokternya, dekat sini. Saya paling senang dekat dokter biar saya sehat. Ya, Bapak, saya bangga pada CGT Bapak. Saya juga bangga pada Bapak dan sekolah Bapak. Ini dari hati yang paling tulus, dan saya berharap sekolah Bapak dan CGT Bapak ini bisa menjadi penggerak di daerah Kabupaten TPU ya. Dan saya merasa benar-benar bangga hari ini, jujur. Saya ingin melanjutkan Bapak, walaupun semua yang sudah dilakukan Ibu Agustina dan pihak sekolah yang sudah begitu mendukung, tapi bukan berarti sudah puas dan sudah sempurna. Sehingga ada satu pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari calon guru penggerak ini? Walaupun dia sudah dokter loh nih. Sudah spesialis, tapi apa yang perlu ditingkatkan? Karena kadang mungkin sudah canggih, tapi mungkin ada kendala, ada hambatan, ada persoalan yang mungkin tidak kita prediksi tiba-tiba terjadi seperti itu. Mungkin Bapak bisa mengatakan kepada saya. Memang benar bahwa secara umum kemarin CGP di TPU itu kurang lebih 15. Untuk tingkat SMA saja kita CGP-nya itu ada 8 saja, 1 TPU. Kemarin juga saya sempat masih berbincang dengan kalau bisa ke depan bahwa dengan adanya kemarin saya coba mendaftar untuk jalan ke laut kita tapi untuk kita itu tidak ada. Saya bilang Bu, saya
walaupun sudah seperti ini, tapi saya mau supaya kalau ke depan itu kita berbicara tentang karir, bukan berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tapi berapa banyak orang manusianya yang ibu serta CGP ini sudah dibuatkan untuk mereka bisa sama dan seperti itu. Dengan demikian hal-hal yang memang kalau kita lihat itu ke depan itu yang perlu kita lihat itu adalah ibu harus lebih optimal dalam melakukan bimbingan baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Karena memang ini yang tadi persoalan yang tadi bahwa memang tidak ada dalam jadwal pembelajaran. Sehingga saya kira kalau bisa ke depan itu kita harus ini saya berupaya untuk kebetulan saya akademisi, saya berupaya untuk ke depan kita harus ada tambahan jam tatap muka walaupun 1 jam saja. 1 jam saja tidak soal. Yang penting ilmu yang sudah diperoleh bisa ditransfer secara maksimal ke siswa dan guru. Mari kita maaf saya memotong 1 jam saja untuk penambahan itu untuk mata pelajaran apa? Informatika. Untuk informatika. Artinya bukan menambah tapi memberi ruang untuk pembelajaran informatika pada guru dan pada siswa 1 jam, itu kan? Nah, ya untuk konsep Merdeka Belajar itu memang menarik ya, karena memang itu dibutuhkan di sekolah Bapak itu. Karena kan begini, memang kalau di tingkatan kita SMA ada ruangnya, aturannya sudah memungkinkan, tetapi selama ini kita belum jalan. Ya. Karena di lintas minat itu dia bahasanya adalah pendalaman minat dan atau lintas minat dan atau informatika. Kan itu di Jadi Bapak memilih informatika. Saya ke depan saya akan memilih informatika karena harapan kita bahwa pendidikan sekarang di era industri 4.0 mau tidak mau kita harus berpacu. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan lagi buat saya untuk peningkatan itu di lintas minat bagaimana, coba Bapak menyimpulkan. Peningkatan di lintas minat itu dari 3 itu sudah secara garis besar dikatakan lintas minat itu artinya ada pendalaman minat, dan lintas minat artinya orang di IPA bisa ambil yang di IPS dan atau informatika. Nah, Bapak melakukan seperti apa untuk menolong CGP untuk mengembangkan saksi nyatanya? Yang saya bisa bantu, bisa untuk teman kita ini. Kebetulan ini sedang berjalan. Harapan saya tahun pelajaran 2021-2022, maka pendalaman minat mungkin tidak, lintas minatnya ditambah dengan informatika merupakan wajib. Bapak membuat itu konsepnya ya. Bapak hebat sekali Bapak. Saya tunggu di tahun 2021 karena perlu diketahui bahwa pendampingan individu akan berlangsung 9 kali selama 9 bulan CGP melakukan pembelajaran atau pendidikan calon penggerak. Sehingga apa yang Bapak katakan ini sangat menarik. Sehingga kalau Bapak merasa bahwa sekolah itu membutuhkan hal seperti itu, lingkungan dan guru-guru siswa yang membutuhkan hal seperti itu, ya saya tunggu Bapak di tahun 2020 saat 2021 saat pendampingan berikutnya kita akan membicarakan soal upaya yang perlu ditingkatkan itu. Bapak hebat, luar biasa, saya senang sekali. Terima kasih Bapak. Saya sudah mewawancarai kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Susana Barat, Bapak Oktavianus Metkono SPD GR. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu calon guru penggerak Ibu Agustina Sutal, saya pamit untuk pendampingan pertama 4 Desember 2020. Saya akan datang lagi pada pendampingan berikutnya. Tapi sebelum saya pamit, saya mau mengatakan guru penggerak Merdeka Belajar. Ulang lagi nih, harus semangat. Guru penggerak
Merdeka belajar. Ulang lagi, guru penggerak. Merdeka belajar. Nah, agak lebih hidup lagi. Bagaimana kalau saya panggil anak-anak? Anak-anak mari sini. Ya. Mari, ya. Nanti kita bertiga. Anak-anak boleh dekat ibu. Iya, Ya, kakak. mari, ya. Baik.